Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal, saya Adi Pujianto, salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan mata kuliah yang saya ampuh yaitu Rekayasa Perangkat Lunak atau mungkin nanti biasa kita sebut dengan RPL. RPL sendiri merupakan salah satu mata kuliah di program studi informatika. Dia diampu atau diajarkan pada semester 5. Namun, untuk mengikuti mata kuliah ini ada mata kuliah prasyarat yaitu sistem basis data di semester 2 sehingga mahasiswa harus melalui dan lulus mata kuliah sistem basis data tersebut ya. RPL memiliki bobot 4 SKS, seluruhnya adalah teori sehingga untuk pertemuannya itu ada 28 kali tatap muka di kelas gitu ya, teori, dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun tujuan dari mata kuliah RPL sendiri yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan melakukan dokumentasi terkait tahapan perancangan perangkat lunak gitu ya, atau yang mungkin biasa kita sebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle berbasis desktop, web ataupun mobile. Adapun Prodi telah menyusun capaian pembelajaran lulusan atau CPL di mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah memiliki sikap mental positif, proporsional, dan berintegritas dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang kedua, memiliki pandangan terbuka, kritis, dan profesional dalam menyelesaikan masalah menggunakan inovasi digital di bidang informatika. Yang ketiga, mampu menjelaskan metode analisis, perancangan sistem, pengujian perangkat lunak pada berbagai platform untuk memenuhi kebutuhan industri ataupun masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mengamalkan sikap mental positif melalui komunikasi lisan dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis maupun non-teknis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan di bidang informatika untuk menyelesaikan masalah di industri dan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang perangkat lunak pada berbagai macam platform digital. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis platform yang sesuai dengan kebutuhan industri ataupun masyarakat. Adapun CPMK diturunkan menjadi sub CPMK dan di sini ada 5 yang akan diberikan. Yang pertama adalah menjelaskan pemahaman konsep perangkat lunak secara umum. Ya. Yang kedua, menjelaskan model-model dan konsep rekayasa kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, menerapkan perancangan proses dan sistem pada perangkat lunak menggunakan pendekatan model tradisional ataupun model berorientasi objek. Yang keempat, menjelaskan dan menerapkan perancangan data model serta antarmuka di dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan konsep implementasi dan pengujian perangkat lunak. Adapun metode pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas ada 3 yang biasanya kami gunakan. Yang pertama adalah sinkronus gitu ya, yang mana metode ini mengutamakan peran penting mahasiswa dan dosen untuk membuat kelas lebih aktif gitu ya, baik secara individu ataupun berkelompok. Dia bisa seperti nanya jawab gitu ya, forum diskusi ataupun yang lainnya. Yang kedua, interaksi dia. Interaksi dilakukan melalui 3 cara dia. Yang pertama adalah langsung dengan mahasiswa saat di kelas, jadi langsung berinteraksi dia. Terus yang kedua melalui kanal WhatsApp dia. Ini digunakan ketika mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin diskusikan di luar jam pelajaran di kelas. Dan yang ketiga ada melalui LMS gitu ya, atau Learning Management System. Nah, di sini kami menggunakan LMS yang disediakan oleh
Universitas Ameko Yogyakarta, yaitu waskita.amekom.ac.id, dan saya juga nanti akan menambahkan Google Classroom untuk metode pengumpulan tugas dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga ada assessment. Nah, di sini kami akan memberikan assessment setelah proses pembelajaran selesai. Jadi di akhir nanti kami akan memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk dikerjakan setelah proses perkuliahan selesai. Adapun sistem penilaian, di sini ada 7 sistem penilaian. Yang pertama ada diskusi itu sekitar 9%, terus ada tanya jawab sekitar 6%, ada kuis sekitar 1%, ada tugas 9%, tes tulis di ujian tengah semester atau UTS di 30%, presentasi di 5%, dan tes tulis UAS ujian akhir semester di 40%. Jadi ketika ditotalkan semua menjadi 100%. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari rancangan sistem, Pak. Ya. Terus setelah kita rancang, nah ini sekarang kita mulai uji dulu. Jadi tahapannya perancangan, nah kita uji dulu. Nah setelah uji selesai dinyatakan layak, nah kita baru masuk ke implementasi, ya. Nah ini kita masuk ke tahap pengujian. Ini ada di posisi tengah-tengah, ya. Nah sebelumnya mungkin saya tanyakan gitu ya, menyangkut materi yang kemarin, ya. Mungkin Mas ya, kemarin itu sistem yang baik itu seperti apa Mas kira-kira? Sistem yang baik adalah sistem yang berjalan dan tanpa adanya bug. Tanpa adanya bug ya. Nah, ada lagi mungkin yang lain? Cukup ya. Nah, ya kurang lebih sama sebenarnya. Secara sederhana, sistem yang baik itu sebenarnya benar sistem yang jalan. Jadi tidak usah yang neko-neko, oh fiturnya keren, animasinya keren gitu ya. Itu sesimpel sistemnya jalan. Dan dia paling ditambah sedikit lah sesuai dengan kebutuhan. Jadi selama sesuai dengan kebutuhan, walaupun mungkin tampilannya jelek gitu ya, terus fungsinya animasinya sedikit gitu ya, kurang warnanya jelek gitu ya, sebenarnya sistem itu bisa dikatakan yang baik itu ya kalau sistemnya jalan pertama, dan kedua sesuai dengan kebutuhan. Jadi selama dua itu oke, itu sebenarnya oke. Ya sama lah kayak misalkan kalau kita mahasiswa yang ditanya mahasiswa yang baik itu mahasiswa seperti apa ya, kan bukan yang aneh-aneh gitu ya. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang lulus secara sederhananya ya. Nanti perkara misalkan ini mau nilainya bagus, IPK-nya bagus, itu nilai tambah aja gitu ya. Jadi secara sederhana itu. Cuman kita tidak mau cari yang sederhana aja. Kita tidak mau cari yang simpel-simpel aja gitu. Jadi kita mau lebih dari kata baik tadi. Nah, kita masuk ke materi yang sekarang nih. Jadi setelah tadi sistem yang baik adalah sistem yang jalan dan sesuai kebutuhan, sebenarnya ada satu parameter lagi, itu anggap aja sistem yang komprehensif lah. Sistem yang keren lah selain secara itu, yaitu andal dan aman gitu ya. Mungkin kita masuk ke materi saja sebentar. Nah, tujuan dari pelajaran hari ini itu ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah memahami klasifikasi tadi ya. Jadi kira sistem yang baik itu klasifikasinya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah sepakati bahwasanya ada 2 tambahan ya. Selain jalan dan sesuai kebutuhan, nah kita tambah andal dan aman. Oke. Terus yang kedua, jenis pengujian SDLC tadi, dari andal dan aman tadi itu kita breakdown lagi gitu ya. Andal itu seperti apa, aman itu seperti apa. Terus identifikasi risiko jelas ya. Nanti kalau kalian bekerja di manapun sebenarnya, khususnya di dunia yang ada regulatornya gitu ya, regulasinya biasanya itu menuntut adanya dokumentasi dan segala macam. Nah itu namanya di sini identifikasi risiko. Semua dilakukan berdasarkan risiko gitu ya, risk based. Jadi contoh misalkan kita buat aplikasi, tentu ada risiko cyber, risiko operasional. Nah itu yang harus kita tanggungi. Hanya di sini risiko itu penting ya. Pedoman go live ya, jelas ya. Nanti sebelum kita masuk tahap go live, tahap implementasi, nah itu nanti sekiranya seperti apa mekanismenya. Nah, konsep dasar pengujian ya. Nah, di sini ada kenapa sih gitu ya, urgensi kita perlu melakukan pengujian. Secara sederhana gitu ya. Yang jelas tadi ya, sesuai yang disampaikan Masnya, jadi itu mencegah error ke produksi ya. Jadi pengujian itu sebisa mungkin dilakukan tadi, salah satunya adalah mencegah
error-error yang diproduksi, karena ketika mungkin nanti ada di mesin production live gitu ya, kan kalau kita misalkan kita bukalah presesi aplikasi kita, kami membuat dia, tapi masih ada bug, terus pas mau presesi error, nah, itu kan kurang enak ya, kurang nyaman. Nah, makanya kita perlu melakukan tahapan ujian terlebih dahulu. Kedua, meningkatkan keandalan layanan. Andal ini tadi ya lebih ke arah dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Fungsinya berjalan dan bermanfaat, itu handal sebenarnya. Terus melindungi sistem dan data. Ingat ya, handal aja sesuai kebutuhannya sudah cukup, karena sekarang kita menghadapi isu cyber gitu ya, yang mana risiko cyber ini sangat tinggi, makanya segala sistem itu harus dipastikan keamanannya. Makanya tadi ya, sistem yang baik, sistem yang berjalan dan sesuai dengan kebutuhan, dan sistem yang komprehensif itu sistem yang handal dan aman. Kata kunci dua itu aja, handal dan aman, selain sesuai kebutuhan. Ya, jadi kita satu step dari sistem yang baik gitu ya, sistem yang komprehensif gitu ya. Ketiga, keempat, mohon maaf, memenuhi standar dan regulasi ini biasanya tambahan lah. Jadi kita buat sistem itu berdasarkan biasanya, kalau yang sekarang ya mungkin nanti kalau kalian sudah bekerja di manapun gitu ya, di perbankan, di institusi pemerintahan gitu ya, mungkin ada regulatornya. Nah itu biasanya ada namanya compliance atau kepatuhan. Nah kepatuhan ini mengikuti standar atau aturan dari mana? Bisa aturan internal perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua bisa aturan dari regulasi, mungkin kalau misalnya di perbankan ada BI, OJK ataupun yang lainnya ya, ataupun best practice seperti ISO, NIST ataupun yang lainnya. Jadi standar-standar dari pembuatan atau keamanan sistem. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Boleh mas. kalau boleh tahu, aman itu apa ya Pak? Aman ya? Ya. Aman itu secara sederhana gitu ya. Aman itu ya tadi kita terhindar dari risiko-risiko serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi secara data aman, secara sistem aman, kita terlindungi. Jadi sistem kita terlindungi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi ketika ada serangan hacker ataupun yang lainnya itu aman lah istilahnya, no problemo. Gitu ya, kalau misalkan bahasa Italianya mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi mungkin? Pak, itu untuk bagian handal itu, apakah cuma sebatas bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan normal seperti yang kita inginkan, atau ada klasifikasi lebih lagi bahwa handal itu selain terbatas dalam lingkungan ini, kita perlu andal dalam hal 1, 2, 3 gitu. Handal itu nanti ada banyak parameternya. Yang pertama sesuai fungsional. Ya, tadi ya, fungsional, tadi nanti ada namanya pengujian, nanti ada setelah ini itu penjelasan checklist fungsinya berjalan atau tidak, sesuai kebutuhan atau tidak, semuanya terpenuhi atau tidak. Nanti sebenarnya ada lagi parameter seperti performa, gitu ya. Jadi kayak contohnya kita di Amikom, kadang secara fungsi harusnya sudah oke, KRS sudah oke, presensi sudah oke, cuman secara performa nih ada, misalkan ternyata secara fungsi bisa jalan, tapi kita uji nih aplikasi Amikom, ternyata waktu diuji dia hanya bisa menjalankan misalkan 10 presensi mahasiswa, padahal kan anggotanya ada 40, 50 gitu ya. Nah itu kan belum handal tuh, walaupun secara fungsi sudah terlampaui. Jadi ada beberapa parameter gitu ya, mungkin secara simpel tadi, secara fungsi dan secara performa. Nah performa ini juga harus kita uji. Makanya ya contoh di Amikom lah, KRS gitu ya, ribuan mahasiswa ngakses bareng gitu ya, dan itu masih bisa jalan atau tidak. Nah itu salah satu pengujian di kehandalan. Aman saudara? Aman ya? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah sekarang ini ada beberapa pengujian kehandalan tadi yang kita bicarakan dia. Yang pertama ada unit test, integration test, fungsional dan system test, regression test, performa dan load test, dan UIT. Kita bahas yang pertama dulu aja. Unit test. Unit test ini pengujian terkecil biasanya ya, kalau kita lagi coding gitu ya, kita nyoba running fungsi-fungsinya, itu unit test tuh. Ini biasanya dilakukan oleh si programmer. Ya ini pastilah ini biasanya dilakukan, karena kalau nggak diuji sistem biasanya belum bisa jalan ya. Masuk ke tahap selanjutnya, unit test per fungsi ya, per fungsi per modul kita uji. Sekarang integration test. Integrasi itu dia lebih ke arah bagaimana sistem kita itu berintegrasi dengan sistem lain. Ya mungkin website web kita koneksi dengan database, koneksi dengan API di Capil ataupun yang lainnya, gitu ya. Itu integrasi. Jadi dicek nih integrasinya berjalan atau tidak. Ya. Terus fungsional dan sistem testing ini saya izin ke belakang gitu ya.
fungsional dan sistem testing ini lebih tadi kita udah mulai masuk ke tahapan fungsi gitu ya. Fungsi-fungsinya seperti apa gitu ya. Apakah sudah jalan atau belum gitu ya. Ini tapi biasanya yang menguji itu sudah pihak luar. Kalau bedanya unit test kan dia memang per function, tapi dia dari sisi coding dan programmer. Kalau yang dari sisi fungsional system test itu lebih ke arah biasanya dia QA, quality assurance gitu ya. Jadi anggap aja ini masih programmer, itu masuk QA. Nah, setelah dari QA bisa dicek nih ada yang error atau tidak, ada yang perlu dirubah atau tidak. Ketika ada perubahan, ketika ada error, nah nanti diuji lagi namanya regression test. Regresi itu ya tadi pengujian ulang lah, gampangnya saat simpel ya, ketika ada error, ada bug, dia nanti masuk regression ya. Performa dan load test. Nah ini juga penting nih. Secara fungsi sudah oke nih, secara itu sudah jalan. Tapi kita ingin cek performanya, gitu ya. Apakah sistem kita, misalkan contoh Amikom itu mahasiswanya misal 10.000. Apakah sistem bisa langsung mengakses 10.000 mahasiswa secara bersamaan? Dia, oh ternyata nggak bisa. Nah itu sudah biasanya makanya KRS kita dibagi itu ya, dibagi. Oh nih hari pertama jurusan apa, hari kedua jurusan apa, angkatan berapa. Nah itu karena masalah performa. Walaupun sebenarnya misalnya kita ada 1.000, yang kadang memang best practice-nya nggak 1.000 langsung nge-hit gitu ya. Nah itu biasanya pelan-pelan, biasanya diukur lah. Makanya ini perlu dilakukan. Amikom cara ngakalinya gitu ya, karena ini biasanya berkaitan dengan biaya. Itu kalau misalkan semakin banyak itu kan harusnya servernya akan mumpuni ya, itu biasanya kan mahal. Nah sedang kita biasanya dananya terbatas, makanya kita batasin. Ya contoh salah satu strateginya di Amikom yang keren tuh, yang udah ini jurusan ini jam ini, jurusan ini jam ini, jurusan ini hari ini gitu ya. Nah itu tapi biasanya memang ini perlu dilakukan karena tadi jangan-jangan presis Amikom lah. Presis Amikom karena dia jadi ya per kelas biasanya Amikom hitung tuh berapa jumlah kelas. Jumlah kelas misalkan 10. Oh mahasiswanya berapa rata-rata? 50. Berarti 50 kali 10. Berarti harus akan ada sekitar 500 mahasiswa itu yang mengakses sistem secara bersamaan. Nah, makanya berarti di sini berarti kita uji nih 500 ngehit. Walaupun nanti kita ujinya nanti ada mata kuliah sendiri sebenarnya. Ujinya pakai ya ada tools lah. Nanti ada virtual user gitu 500 dia ngehit. Nah, apakah masih jalan atau ternyata dia ada bug atau ada error. Ini nih. Setelah lolos semua UIT. UIT ini user acceptance test. Jadi pengujian penerimaan dari sisi user. Jadi kita biasanya software host, kita di programmer, gitu ya, kita di perusahaan atau apapun itu. Kita buat aplikasi, kita yang buat nih. Nah, tapi kan bukan kita yang menggunakan ini ya. Jadi sisi usernya, penggunanya, bank nasabah, Amikom mahasiswa, gitu ya. Nah, ini diuji ke user tersebut yang menggunakan aplikasi. Nah, jadi selama nanti diukur tuh biasanya ada kuesionernya juga. Oh ini aplikasinya oke dari sisi tampilan dan lain sebagainya, itu nanti di sisi UIT. Jadi unit test, regression test itu programmer, fungsional test dan regression itu QA biasanya, performa test ini biasanya pihak luar. Gitu ya. Karena ini orang infrastruktur yang tahu, di luar programmer atau juga bisa QA. Kalau itu spesifik UIT, spesifik dari penggunanya. Indikator handal ya. Nah ini beberapa indikator handal lah. Jadi, salah satunya respon time memenuhi SLA gitu ya. Nah ini berarti SLA itu service level agreement ya. Itu perjanjian yang bukan perjanjian, berarti klausul yang telah disepakati atau diperjanjikan. Contoh misalnya gini, sistem itu nggak boleh ada error selama 24 jam. Berarti 24 jam ada error. Atau mungkin sistem boleh error maksimal 1 jam dalam 1 hari. Nah, berarti itu di situ nanti ya. Terus tidak ada error major jelas ya. Intinya ya mungkin bug-bug kecil yang terlewat gitu karena ada update oke lah. Tapi kalau yang misal ini sampai nggak bisa jalan tuh nggak bisa ya. Fitur lama tetap berjalan jelas ya. Fitur ada update berarti bukan berarti fitur yang lama dihilangkan. Nah ini juga perlu dicatat ya. Kadang tuh kita update fitur A tambah fitur B. Nah fitur B jalan, fitur A itu error atau error. Makanya tadi regression itu salah satunya untuk itu ya, dia mengecek dari keseluruhan sistem efek dari perubahan. UIT say off, pastikan pengujian di pengguna itu ditandatangani, sudah sepakat lah. Karena ini biasanya kalau misalkan tidak ada dokumentasi UIT,
terus ada ini kadang pengguna ini kurang ini nih. Nah, berarti pas pengujian itu nggak dicatat, nggak diutarakan. Nah, makanya dia harus dokumentasi gitu ya. Ini coba praktek gitu ya. Jadi harus dokumentasi. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian secara aman nih. Selainnya ini sebentar lagi nih di slide ke-7 ya. Ada security test. Nah, ini sebenarnya yang dua ke belakang ini bagian dari security test. Security test ini ya, tadi yang memastikan dari sisi keamanan. Ada dua sebenarnya mekanisme pengujian secara umum. Kita biasanya menyebutnya VAPT, Vulnerability Assessment, dan Penetration Test. Ya gampangnya sebenarnya ini nyuruh hacker yang baik untuk menguji lah. VA itu dia hanya scanning, biasanya menggunakan tools. Oh, ini ada kerentanan apa, tidak ada celah apa, dipresentasikan. Pentest itu lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Jadi tadi nemu nih, misalkan contoh kita analogiin aja secara sederhana ya. Di rumah, ini kita scanning tuh, kita pantau nih, ada nggak sih kurangnya? Ternyata pintunya terbuka, itu kan kelemahan. Nah, terus kita spesifik lagi, itu hanya VA. Kalau PT, kita masuk, berarti coba masuk, karena pintunya terbuka, kita coba maling masuk ke dalam. Gitu ya. Nah, itu pentest. Pentesting test dia masuk lebih dalam dia. Ini API security, encryption ini lebih detail lagi lah. Biasanya di encryption-nya pakai apa, gitu ya. Loginya seperti apa, apakah multiple faktor authentication atau tidak, ya itu ada di sini. Nah, ini ada indikator aman gitu ya. Intinya aman itu ya terproteksi gitu ya, terlindungi gitu ya, mulai dari fitur loginnya jelas ya. Data encryption ini juga jelas nih, ini yang kemarin di beberapa instansi kebobolan gitu ya. Jadi data itu sebaiknya ketika mungkin kita terhubung dengan internet ya, data itu kan dikirimkan ke pihak lainnya. Data itu biasanya ada data sensitif, gitu ya. Nick, nama, dan lain sebagainya, nomor telepon. Nah, itu perlu dienkripsi. Jadi ketika mungkin dari Amekom misalnya kita ngirim ke Dikti lah, karena ada proses pengiriman. Nah, terenkripsi itu dia datanya tidak telanjang, dia terproteksi, terbungkus. Jadi pas orang lihat tuh, wah ini entah dibungkus atau disamarkan. Samarnya misalkan Adi Pujianto gitu ya, jadi dia KMZ BAI 87AA atau segala macam gitu ya, yang tampil di waktu saat dikirimkan. Itu enkripsi. Tidak ada celah keamanan apapun lah gitu ya, SQL injection terus atau mungkin database ataupun mungkin usernya masih admin dan lain sebagainya ya. Terus lulus pentest dan mitigasi risiko tadi ya, intinya lulus uji keamanan. Jadi pengujian tadi ada dua, handle dan aman ya, ini sisi keamanan. Nah, ini contoh kasus gitu ya, mungkin ya contoh lah, kita mungkin di salah satu kampus mungkin ya, dia buat aplikasi sistem akademik lah ya, mahasiswanya ada mungkin 50.000 kita anggap gitu. Dan dia buat sistem nih, jadi dia hanya sistem yang baik, berjalan sesuai fungsi. Nah, tapi jadi dia tidak mencoba untuk lebih dalam lagi, lebih komprehensif lagi. Contoh di sini ternyata gitu ya, secara fungsi sudah jalan nih tadi ya, secara fungsional test sudah jalan, jalan. Ternyata dari sisi performa gitu ya, dia nggak bisa. Ketika mahasiswa mau akses gitu ya, mungkin pas buat ngiranya ini paling kita cuma ada 10 kelas lagi, jadi maksimal 500 lah, selama bisa menahan hit 500 oke. Cuman mungkin developernya lupa ada, mungkin pas malam gitu ya, kita sukanya mahasiswa kan akses malam subuh gitu ya. Nah, ternyata yang akses lebih dari 5.000 dan dia nggak lolos load test ya. Jadi ketika di hit, diserang, ternyata kewalahan ya, biasanya ada galat, error ataupun lainnya. Tidak pentest. Nah, karena mungkin biasanya ini di programmer tuh hal yang tabu nih. Dia hanya ngisi dari mungkin load test segala macam, mereka paham ya, cuman dari sisi security, nah itu biasanya mereka luput tuh. Nah, mereka tidak melakukan pentest. Cuman kalau untuk yang perusahaan yang ada regulatorinya, itu biasanya wajib di pentest tuh, seperti mungkin BUMN, terus ada pemerintahan yang juga wajib gitu ya, terus ada perbankan, karena di atasnya ya regulatorinya itu kementeriannya, dia OJK-nya, BI-nya dia meminta untuk dilakukan pentest. Karena kalau kita breakdown isu-isu kemarin kan banyak ya celah keamanan, makanya ini hal yang perlu dilakukan. Nah, jadi ini ada beberapa checklist lah dari kita, mungkin developer ya, mungkin kita sendiri pun nanti ketika di software yang kecil itu ini kurang lah, tapi kalau misalnya di yang besar itu biasanya pertama ada checklist ke handle tadi ya,
Unit test, integration test, performance test, UI test, gitu ya, dan segala macamnya. Aman, penetration test, encryption, API security, dan sebenarnya yang terakhir jangan lupa dokumentasi. Ya, ini dokumentasi ini penting nih, karena kadang ya tadi kita harus ngomong berdasarkan bukti ya. Bukti nggak ada dokumentasi itu sama aja hoax lah. Ya, makanya kita harus ngomong berdasarkan data. Oh ini 90% ada datanya. Ini makanya dokumentasi itu perlu. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya, kita masuk di bab akhir bahwasanya tadi ya sistem yang baik memang benar, sistem yang dapat berjalan gitu ya. Ya sama lah, sistem yang baik dalam maksudnya yang lulus gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Cuman kita tidak mau yang standar gitu ya, kita mau lebih dan kita tambahkan aman dan handal gitu ya. Aman itu terlindungi dari serangan luar ya, handal itu dapat berjalan dari sisi fungsi ataupun performanya. Ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan dari sisi pengguna itu handal dan aman. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup, kita masuk sesi diskusi. Dia tahu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ada hal yang didiskusikan, apapun berkaitan dengan pengujian. Misalkan Pak, sistem itu sudah teraplikasi atau sudah dipublikasi ke mahasiswa gitu. Nah, tiba-tiba ada error ketika sudah dipublikasi, itu sebagai programmer bagaimana ya Pak? Sebenarnya kalau kita sebagai semua yang kita diajari itu sudah ada semacam kayak kontrak darah gitu ya istilahnya. Ya pasti kontraknya itu kita harus siap-siap hidupnya nggak tenang gitu ya, karena semua sistem itu pasti ada masa pakainya gitu ya. Makanya mungkin pas saat diuji tadi ya, kalau yang aman kan kita nggak ada yang aman di titik ini, selanjutnya nggak aman. Sama kalau dari sisi kehandalan mungkin sudah oke nih sekarang gitu ya, cuman kita harus ingat gitu ya, teknologi selalu berubah. Ada patch dan update. Biasanya ketika ada patch, ada update gitu ya, itu biasanya tentu mempengaruhi yang lain gitu ya. Makanya pasti ada bug atau apapun itu ya, pasti sudah ya, kita sebagai guru harusnya itu sudah suatu kepastian lah. Itu sudah pasti nih, ya tinggal gimana kita nyikapannya aja. Ya ketika ada error, jadi kita perbaiki gitu ya. Terus sekalian kita improve. Makanya di dunia itu kita didukung gitu, disokong itu kita harus belajar terus menerus. Jadi kita tidak bisa, oh ini sudah nih cukup. Misalkan kita web ya, web pakai Laravel nih, Laravel versi 7 misalkan. Nah ternyata 1 bulan kemudian ada 7.1. Nah kita loh bedanya cuma 1 poin, gak usah lah. Nah tapi kan ternyata ada gini, update itu tidak hanya melulu fitur ya, kadang keamanan dan segala macamnya, dan kadang memang update mempengaruhi yang lain. Nah kalau kita sisi programmer ya harus adaptif lah. Ketika ada error, ada apapun itu, ada update, kita harus belajar. Jadi kita harus mau nggak mau dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan ya bayaran kita istilahnya kan gampangnya gitu ya. Cukup. Ada yang lain? Gitu? Cukup ya? Kalau cukup berarti mungkin kita cukupkan saja pertemuan pada pagi hari ini gitu ya. Saya tutup. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan demikian deskripsi singkat dan cuplikan belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran singkat terkait kinerja yang saya berikan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di proses belajar mengajar. Terima kasih. Tidak hentinya saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.